organ-organ dalam manusia, penyakit-penyakit yang terjadi kepada manusia, dan kemudian kehidupan atau kematiannya dapat diatur dari sebuah microchip kecil yang entah kita tidak tahu penyebarannya seperti apa. Entah itu lewat nyamuk, entah itu lewat bakteri, atau entah itu lewat virus, atau hanya lewat udara bebas. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Kali ini aku bakalan bahas sesuatu yang lagi rame banget tentang konspirasi. Apalagi kalau bukan tentang nyamuk bionik atau nyamuk Wolbachia. Kalian perlu tahu ya, nyamuk Wolbachia atau nyamuk bionik ini beberapa kali menggegerkan timeline lini masa dan beberapa konten-konten yang ada di media sosial lainnya. Karena apa? Karena banyak sekali hal-hal yang dicurigai ya dari nyamuk ini. Teman-teman dari dunia lain, aku jelaskan sedikit tentang nyamuk Wolbachia ini apa. Nyamuk Wolbachia ini didesain atau dibuat atau dirancang untuk membasmi atau meminimalisir daripada yang namanya wabah demam berdarah yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Seperti kita ketahui bersama, tentunya nyamuk Aedes aegypti atau penyakit demam berdarah ini merupakan suatu penyakit yang cukup berbahaya ya, dan bahkan bisa membuat kita lewat seperti itu. Nah, kemudian bakteri Wolbachia ini, aku jelaskan sedikit. Bakteri ini adalah sebuah parasit para arthropoda yang bisa menyebabkan parthenogenesis atau kematian pada hewan-hewan, khusus hewan jantan. Dan kemudian yang berkembang tentunya adalah hewan-hewan betina. Dan jika itu terjadi, akhirnya nyamuk Aedes aegypti ini atau penyebar demam berdarah ini nggak akan bisa berkembang biak dimanapun. Seperti kita ketahui, nyamuk-nyamuk yang telah direkayasa genetik dimasukkan bakteri Wolbachia ini akan disebar di beberapa tempat di dunia. Di Indonesia termasuk di Bali dan di Yogyakarta. Hal ini dirangkum dalam World Mosquito Program atau program pengendalian nyamuk di dunia. Tujuannya jelas, seperti yang aku bilang tadi di depan, adalah untuk pengendalian nyamuk-nyamuk yang menyebarkan penyakit demam berdarah. Tapi kalian tahu nggak, sebenarnya penyakit demam berdarah di Indonesia ini tidak terlalu urgent-urgent amat. Kita tahu hanya 68.996 kasus yang tercatat per Oktober tahun 2023. Kita lansir dari Antara News dan dari data Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan fatality rate atau persentase mematikannya hanyalah 0,72%. Kecil sekali sebenarnya. Tapi kenapa akhirnya dibuat nyamuk bionik atau dibuat nyamuk Wolbachia untuk mengatasi demam berdarah ini? Di luar sana banyak sekali asumsi-asumsi dan teori-teori, hipotesa-hipotesa yang beredar di masyarakat. Bahkan beberapa penggemar teori konspirasi mengaitkan kejadian ini dengan pengendalian jumlah penduduk dunia. Tentunya kita sudah tahu siapa saja yang memegang peranan dalam hal-hal yang berbau konspirasi. Wabah di dunia atau pandemi-pandemi yang ada di dunia dipercaya memiliki pola per 100 tahun, kemudian terulang lagi, dan terulang lagi. Beberapa ahli yang mengamati hal-hal tentang konspirasi telah menyebutkan beberapa nama, dan akhirnya nama yang paling terkenal di hari ini untuk berurusan dengan hal-hal yang berbau konspirasi adalah Bill Gates. Bagaimana tidak? Bill Gates beberapa kali menciptakan beberapa vaksin dengan perusahaan-perusahaan yang besar dan kemudian mewajibkan
banyak masyarakat yang ada di seluruh negara di dunia untuk divaksin. Tentunya hal ini menjadi sebuah teori yang sangat menarik bagi mereka. Karena di tahun 90-an kita pernah mengetahui bersama pola-pola globalis, pola-pola Freemason dan Illuminati adalah untuk mengendalikan populasi yang ada di dunia semau mereka. Sedangkan di Indonesia, dilansir dari keterangan Komjen Dharma Pongreken, ada nyamuk yang akan disebar di Bali tanggal 13 November. Nyamuk yang disebar itu ada di Jakarta Barat, di Jawa Tengah. Ternyata beliau menerima dan membaca beberapa dokumen kalau ternyata nyamuk Wolbachia atau nyamuk bionik ini disisipi beberapa hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang yang terkena hal tersebut. Bukan hanya dari nyamuknya, ternyata nantinya di keterangan Bill Gates bahwa lagi-lagi masyarakat kita diwajibkan untuk vaksin. Entah seperti apa ya tujuannya, entah seperti apa caranya, dan entah seperti apa mereka mengumpulkan data. Kita sempat tahu kan pandemi yang kemarin baru saja lewat, baru saja kita alami bersama, tahu-tahu datang dan perginya menghilang bagaikan tanpa jejak. Tentu saja hal itu sangat mengganggu pikiran para pecinta teori konspirasi. Dilansir juga dari keterangan Komjen Dharma Pongreken kalau sebenarnya entah vaksinnya atau entah nyamuk bionik yang benar-benar menyebarkan bakteri Wolbachia ini bisa jadi menyebabkan beberapa penyakit yang cukup mematikan. Contohnya adalah radang otak yang memang beberapa saat ini ternyata ramai ya. Dan bukan hanya itu, ada satu lagi yang akan merusak generasi muda atau anak-anak yang memang lahir dari ibu-ibu baru, yaitu adalah mini hydrocephalus. Apakah kalian percaya bahwa nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia, nyamuk yang dirancang untuk World Mosquito Program atau program pengendalian nyamuk di dunia, ternyata membawa efek yang cukup menyeramkan bagi kalian? Bukan hanya tentang bakteri dan virus. Tahukah kalian jika di dunia ini kita sudah mengenal sebuah microchip yang airborne, dalam arti bisa terdampak ke udara bebas. Microchip itu sendiri berukuran 90 nanomikron, microchip terkecil. Sedangkan untuk ilustrasinya, 1 nanomikron itu adalah 0,001 mm atau 1/1000 mm. Bahkan debu pun ya, debu yang kalian hirup di udara sehari-hari itu lebih besar daripada microchip yang diproduksi dari sebuah negara di Asia. Seperti kita ketahui bersama, microchip bisa mengendalikan banyak hal karena microchip mengandung listrik aktif maupun statis. Bayangkan jika sebuah microchip yang mengandung program-program tertentu masuk ke dalam darah dan masuk ke dalam otak kita, maka tidak heran kalau para pecinta teori konspirasi menganggap hal tersebut memang sangat berbahaya. Bagaimana tidak? Organ-organ dalam manusia, penyakit-penyakit yang terjadi kepada manusia, dan kemudian kehidupan atau kematiannya dapat diatur dari sebuah microchip kecil yang entah kita tidak tahu penyebarannya seperti apa. Entah itu lewat nyamuk, entah itu lewat bakteri, atau entah itu lewat virus, atau hanya lewat udara bebas. Nah, teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau ada sebuah kelompok tertentu, kelompok Rothschild, kelompok Rockefeller, kelompok
Illuminati, kelompok Freemason, atau bahkan kelompok satanis, ternyata memang benar-benar mengincar terbentuknya New World Order atau tatanan dunia baru, di mana mereka mengendalikan jumlah penduduk, jumlah makanan, jumlah perkawinan, jumlah perkembangbiakan manusia, dan apa yang harus dilakukan manusia selama ke depannya. Seperti yang telah dibilang dari kitab-kitab agama samawi, ternyata zaman akhir itu mungkin sudah hampir dekat ya. Tapi jangan khawatir. Bagi kita manusia yang bukan hanya manusia fisik, tapi juga manusia spiritual dan juga manusia supranatural, kita dapat mengendalikan diri kita dengan lebih baik. Kita bisa mengendalikan, bahkan jika nih kalau microchip yang sekecil 90 nanomikron itu masuk ke dalam darah kita, masuk ke dalam otak kita, sebenarnya kita masih bisa mengendalikannya sih. Sebenarnya kita masih bisa mengeliminasi hal-hal buruk di dalam hidup kita. Karena manusia ini diciptakan sempurna. Kita punya apapun yang ada di alam semesta. Kita bisa bahkan melonjakkan aliran listrik di dalam tubuh kita. Seperti apa? Kalau kalian mau tahu caranya, komen yang banyak. Share video ini sebanyak-banyaknya. Like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi. Kawan-kawan dari dunia lain.